Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Amma ba'da. Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah, para pembimbing. Tidak ada kata yang pantas kita sanjungkan kecuali kita bersyukur, dan muaranya kita mudah-mudahan menjadi orang yang abdan syakuro, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat ma'asalam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai pengikut setia. Jamaah rahimakumullah, Allah mengabulkan doa kita pagi hari ini. Allah mengalihkan hujan di tempat lain. Ini karena pertolongan Allah, bukan karena ada pawang hujan gitu ya. Hujan. Bismillah, hari ini kita sama-sama thalabul ilmi. Barang siapa beramal tanpa ilmu wa huwa raddun, maka Allah akan menolaknya. Jadi kita tidak boleh kita haji sing penting melu. Bagi yang sudah haji, saya sudah punya catatan. Mari ngewangi sambil membuka memori. Dulu Bapak Ibu melakukan haji, rutenya bagaimana? Insya Allah pagi hari ini kita bekal. Selama ini kita di dalam ruangan, sekarang kita praktek langsung, dan sengaja saya memilih yang ada miniaturnya. Ini ada makam Ibrahim, kemudian ada Hijr Ismail. Kemudian nanti ketika di Padang Mahsyar di Arafah, nanti semuanya sama, nanti kita lemprakan. Toh di sana tidak ada tikar, karena Allah bangga pada saat itu semua malaikat turun. Hari yang terbaik adalah hari Arafah. Tanggal berapa Bapak Ibu? 9. Tanggal 9. Jadi hari ini kita Bismillah, tanggal 8 hari ini kita dari hotel langsung ke Mina. Di hotel atau maktab posisi di Mekah langsung ke Mina. Jadi kota Mina itu kalau dari hotel itu jaraknya kurang lebih 15 kilo dari. Nah, kalau maktab terdekat nanti Al-Aziziyah. Saya yakin Bapak Ibu mudah-mudahan kita memperoleh nanti maktab yang terdekat atau amin. Langganannya biasanya Kiswala. Itu saja. Jangan pernah merasa bosan kita mencari ilmu, karena kita tidak ingin kondur haji kok kita mau pripun haji ini pokoknya haji robana. Robana dia bukan haji robana. Ini kok dia pancen lagu wajib, lagu terakhir, doa yang terbaik. Tapi ada tahu wis bu kok aku robana ini. Mari Bismillah, kita sama-sama lihat mencari ilmu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau Bapak kemeringet, memang nyun sewu nanti di sana jenengan itu mulai tanggal 9, 10, 11 di mboten atus. Nggih, mboten siram, badhe atus teng puntut teng Arafah. Tapi keringet panjenengan itu rambut yang awut-awutan, mesti awut-awutan. Itu Allah bangga. Karena memang aslinya niku menungso niku. Jadi tidak yang pejabat, tidak yang direktur konduktor niku mangke sami. Telung dino ora atus tapi Allah bangga. Nggih, badhe atus teng pundi. Jadi makanya jenengan keringetan insyaallah sehat.
Nggih, wong zamane Covid kan wong keringetan niku. Nggih. Wong bapak-bapak niku nek lara dikrebuti sarung karo ibu-ibu ben kemeringetan nggih. Jadi hari ini jenengan insyaallah gregetnya menjadi saksi hari ini kita belajar. Jenengan tidak pernah menyangka ketika di tempat yang mulia itu malaikat hadir di tempat yang mulia ini, di tempat ini. Jenengan tidak tahu, hanya malaikat itu tidak butuh senat. Nek butuh senat hanya boten cekap nggih. Maka bismillah, demikian iftitah atau pembukaan dari saya. Selamat thalabul ilmi, insyaallah menjadi bekal kita kelak asli di Mekah di sana. Karena belajar di Semarang, belajar di Solo, belajar di sini yang kabeh palsu. Palsu kabeh, mangke sing asli tenan mereka. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk manasik haji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan ini sudah siap. Cuma koreksi untuk ibu-ibu, masih ada banyak yang belum pakai sarung tangan nih. Nah, jadi kelengkapan baju ihram ibu-ibu adalah ditambah sarung tangan yang punggungnya saja. Ibu-ibu yang pakai silakan tunjukkan ke ibu yang lain. Nah, jadi telapak tangannya kelihatan nih. Nah, begitu. Jadi ibu-ibu yang belum beli segera beli, itu nanti dipakai ketika panjenengan ihram. Okay. Baik, Bapak Ibu, kita berada di Hotel Mekah dan kita akan ke Mina untuk tarwiyah. Tarwiyah adalah sunnah haji. Jadi ada yang tidak melaksanakan tarwiyah, itu juga ibadah hajinya sah. Cuma untuk kesempurnaan ibadah haji kita, maka kita melaksanakan tarwiyah sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di hotel ini kita akan berniat, karena niat atau melafadzkan niat itu kalau penduduk Mekah adalah di rumahnya masing-masing. Nah, panjenengan adalah meskipun jenengan asli Indonesia, tapi jenengan sudah sekian hari di Mekah. Jadi jenengan dianggap mukimin Mekah, sehingga mikotnya tempat mulai ihram itu adalah dari hotel. Itu mikot makani. Nah, maka mari kita melafadzkan niat haji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu, kita semuanya sudah melafazkan niat haji kita, maka berlaku larangan-larangan ihram. Bapak Ibu harus ingat ketika panjenengan sudah berihram, larangannya ya bisa disimpulkan 3. Tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Itu tolong dipegang betul-betul. Ya, suami istri saling mengingatkan, sesama teman saling mengingatkan, jangan sampai ada yang melanggar larangan-larangan ihram sampai tahallul. Jadi larangan ihram itu sampai panjenengan tahallul. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, sholat sunnahnya gimana? Panjenengan bisa sholat sunnah ihram, ya disebut sunnah, sholat sunnah ihram bisa di kamar masing-masing atau musola atau masjid hotel. Jadi sebelum melaksanakan niat haji tadi, panjenengan sudah pakai ihram, bisa melaksanakan sholat sunnah di kamar ataupun di musola masjid hotel. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sana panjenengan naik bis. Bis sudah siap di depan hotel panjenengan. Maka panjenengan nanti silahkan masuk ke bis sesuai dengan rombongan panjenengan. Insya Allah kendal bisa satu rombongan, cuma mungkin terpecah 2 nih Bapak Ibu, karena satu bis itu maksimal 45. Jadi tidak apa-apa, nanti mungkin ada yang digabung dengan rombongan berikutnya, tidak apa-apa. Tapi yang jelas karena ini sekitar 60-an jamaah, maka tidak bisa satu bis semuanya. Bisa jadi dipecah menjadi 2. Satu bis full, mungkin kemudian digabung dengan bis yang lain. Tapi itu tidak mengapa Bapak Ibu. Sama saja itu juga ar-rahmah. Jadi jenengan tidak dipecah ke KBA yang lain. Baik Bapak Ibu, sambil menuju ke Mina, kita melafazkan talbiyah. Jadi selama jenengan pakai kain ihram begini, perbanyak talbiyah. Kecuali panjenengan capek tidur, nah itu baru panjenengan tidak talbiyah. Nah, anggap aja kita naik bis, monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
tenda Mina masih sepi karena yang ambil tarwiyah hanya mungkin Muhammadiyah dan ormas lain. Tapi secara resmi ya, Kemenak tidak ambil tarwiyah tapi langsung ke Arafah. Jadi ketika panjenengan tanggal 8 di Mina, jenengan masih merasakan kok sepi. Ya memang sepi karena mereka masih berada di hotel. Nah, ketika sepi itulah jenengan di kamar mandi masih belum antri. Jadi masih sangat sepi. Nah, Bapak Ibu, panjenengan sudah berada di Mina. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dari Al-Quran. Kemudian saat tiba waktu sholat, sholatnya dikosor jamaah. Nanti Sabahan akan memimpin panjenengan untuk menjaga sholat 5 waktu di Mina itu dengan jamaah, dengan kosor, bukan di jamaah, tidak di jamaah, jadi hanya kosor. Nah, Bapak Ibu, di tenda Mina ini panjenengan yang capek boleh istirahat, boleh tidur. Ya, tapi kalau bangun kembali zikir lagi, ya, kembali istighfar lagi. Jadi betul-betul di Mina ini adalah persiapan untuk nanti wukuf tanggal 9-nya. Jadi tarwiyah itu mempersiapkan bekal untuk haji, merenung di Mina ya dengan kehilafan, ya, kesalahan dosa-dosanya, sehingga nanti ketika ke wukuf itu panjenengan sudah siap. Ya, secara mental, jiwa itu sudah siap bahwa saya sedang berhaji dan waktu wukuf itu waktu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ingatkan lagi di Mina tarwiyah sholatnya dikosor, ya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan akan pindah ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh. Jadi jenengan sholat subuh itu di Mina, ya, kemudian akan bertolak ke Arafah juga naik bis. Monggo Bapak Ibu, kita menuju ke Arafah untuk wukuf. Ini tanggal 9 pagi setelah sholat subuh berjamaah. Kita naik bis lagi, monggo sambil kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Arafah. Ya, Ibu-ibu silakan lewat sini. Belakangnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Arafah pagi.
sekitar waktu duha panjenengan sudah berada di Arafah. Ibu-ibu menghadap ke sini nggih. Ustaz Umi. Bapak Ibu panjenengan insya Allah sampai di Arafah, di tenda Arafah itu sekitar duha, sekitar jam 9 pagi panjenengan sudah berada di Arafah. Sedangkan waktu Arafah itu pada zawal atau ketika waktu zuhur tiba. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu waktu zuhur, panjenengan boleh ke kamar mandi, boleh melihat-lihat Arafah seperti apa boleh. Tapi sekitar jam 11 itu jenengan sudah fokus untuk mempersiapkan wukuf. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah mendekati waktu zuhur, kita mempersiapkan diri, jangan sampai ada yang ketika mulai wukuf kok ada masih di kamar mandi. Karena wukuf itu ditandai dengan satu khutbah wukuf, itu sunnah. Kemudian azan zuhur, kemudian qomat, sholat zuhur 2 rakaat, qomat pagi, sholat asar 2 rakaat. Jadi panjenengan di Arafah itu sholat zuhur asarnya jamak takdim qashar. Itu nih Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah masuk waktu zuhur dan kita akan memulai waktu wukuf kita. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Mukmin Arifin, monggo bisa melaksanakan khutbah wukuf. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Ibu, sebelum saya khutbah, setelah khutbah nanti kita sholat apa? Zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, tenanan nih sholat. Jadi nanti bapak-bapak ada di depan, nanti setelah khutbah wukuf, kemudian ibu-ibu bergeser ke belakang, asri lapangan makanya. Nanti asri di sana. Nah, di sana juga tanah lapang ada tikar. Nah, tapi karpet nggak pakai porselin atau keramik. Ini malah lebih baik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, Tuyuf Rahman, calon-calon tamu Allah, pada hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada hari yang paling istimewa kecuali hari Arafah. Semua jamaah haji di seluruh dunia wajib hukumnya hadir di bumi Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Semua yang sakit, kemudian yang tidak mempunyai kesehatan yang prima, ini semua memakai safari wukuf di dalam mobil. Barang siapa tidak ikut wukuf, maka hajinya tidak sah. Sidang Idul Arafah yang berbahagia, mari kita bersyukur. Pagi hari ini kita dipertemukan di bumi yang dimuliakan oleh Allah. Silakan, karena ini khutbah tenanan, jenengan dengarkan. Saya ulangi, dengarkan. Baik, baik. Setelah kita bersyukur, yang kedua, sholawat masalam semoga Allah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ittaqullaha haitsu kuntum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, yakni semua perintahnya dari Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Mafhum mukhalafahnya, kosong wangsulipun, semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya semua ditinggalkan. Kemudian ayat itu ada stressing, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya kalian jangan sekali-kali mati melainkan illa muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Sekali lagi, janganlah kita mati kelak atau besok pagi atau kapan, kita harus dalam keadaan Islam atau damai. Ittaqullaha haitsu kuntum. Bertakwalah kalian semuanya haitsu kuntum, di mana saja berada. Diharapkan kita di rumah bertakwa, di kantor bertakwa, kemudian di jalan juga bertakwa. Kemudian Nabi berpesan, jangan lupa, takwa itu adalah kita manusia sosial. Maka perbaikilah hubungan khuluqan ahsanin, akhlak yang baik, akhlak kepada bapak ibu, akhlak kepada saudara-saudara, bahkan akhlak kepada saudara kita yang di luar agama Islam juga kita menjaga akhlak yang baik, saling menghormati. Sedang Idul Arafah, hari Arafah yang berbahagia, diharapkan sepulang dari bapak ibu di Arafah, berarti hari ini panjenengan semua sudah sah menjadi haji dan hajah. Dengan harapan setelah menjalankan ibadah haji dan hajah, maka ada sebuah doa, Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mabrura wa dzamban mabrura. Mudah-mudahan haji kita, hajah kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunuban semua dosanya diampuni. Kemudian kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian pulang ke tanah air menjadi contoh yang terbaik, karena kita dipilih oleh Allah. Kemarin yang terakhir, hari Arafah adalah hari yang sangat dimuliakan. Sejak subuh sampai dengan matahari tenggelam, tidak ada doa yang tidak diterima. Allah malu kalau panjenengan di Arafah berdoa kemudian tidak dikabulkan. Allah malu. Oleh karena itu, mari di bumi Arafah kita banyak-banyak berzikir, kemudian banyak memohon kepada Allah. Nabi Adam yang punya dosa kemudian mendapatkan sanksi 1500 tahun dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah mengampuninya. 1500 tahun Nabi Adam berdoa mengalirkan tetes air mata. Ya Allah, aku banyak berbuat aniaya, aku banyak berbuat dosa. Kalau enggak tak mengampuni, kami jadi orang yang khasirin. Saudara-saudara, sidang Idul Arafah yang berbahagia, aku qouli hadza wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari di khutbah yang kedua kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu atau orang tua kita yang di alam barzah memperoleh ampunan. Anak-anak kita
cucu-cucu kita sudah kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Allahumma berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma fir lil muslimin al-ahya innaka qaribun mujibun wa yaqdil hajat. Allahumma ya rabbana zalam anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, setelah khutbah wukuf maka kita melaksanakan sholat zuhur dan asar jamaah takdim qashar. Maka nanti dari rombongan jamaah itu ada yang menjadi muadzin satu, kemudian setelah azan kemudian Ustaz Farhan sebagai pembimbing dan Amirul Hajj memimpin sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur 2 rakaat, qomat lagi sholat asar 2 rakaat. Jadi sholat zuhur asarnya di jamak takdim qashar. Nah Bapak Ibu, setelah panjenengan melaksanakan sholat zuhur dan asar, setelah itu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Karena tadi disampaikan pada hari itu tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jadi Allah turun ke langit dunia bersama para malaikatnya. Kemudian Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, lihatlah para hambaku saat ini sedang wukuf di Arafah. Rambut mereka kusut, baju mereka berdebu. Maka hari ini tidak ada dosa yang tidak aku ampuni. Para malaikat bertanya, itu ada si fulan yang dosanya sekian banyak. Allah tetap mengampuni dosa meskipun dosanya sebanyak samudra, seluas samudra, sebanyak pasir yang ada di pantai. Jadi semua dosa diampuni. Maka betul-betul wukuf di Arafah itu luar biasa. Jangan sampai ada yang menyia-nyiakan untuk tidur, untuk hal yang tidak berguna. Maka itu waktu yang sangat mahal. Panjenengan menunggu ada yang 12 tahun, 13 tahun. Maka pada hari Arafah itu setelah tadi melaksanakan sholat zuhur asar, maka silakan memperbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa proposal jenengan yang sudah dicatat dari rumah dibaca berulang-ulang. Jangan sampai ada doa yang terlupa. Maka silakan itu diulang-ulang. Kemudian bisa tadarus. Kalau memang panjenengan ada keperluan ke kamar mandi, bisa ke kamar mandi, segera balik lagi ke tenda, doa nanti. Dan itu panjenengan lakukan sampai waktu maghrib. Menjelang maghrib itu juga waktu yang luar biasa. Maka jenengan silahkan berdoa untuk yang di saat terakhir di Arafah menjelang maghrib. Jenengan tetap menghadap kiblat. Kalau bisa memungkinkan, ya, keluar dari tenda, di sebelah tenda langsung berhadapkan langit. Kalau memungkinkan, dengan doa suami istri berdampingan menghadap ke kiblat, doa tadi yang sudah didoakan dari waktu duhur tadi ya, sampai maghrib itu didoakan lagi. Insya Allah itu segala doa insya Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, panjenengan di Arafah itu sampai pada maghrib. Cuma panjenengan menunggu bisnya itu tergantung kondisional. Apakah bisnya itu datang selepas isya? Oh alam. Tapi sunnahnya jenengan sholat maghrib isya adalah di Musdalifah. Nanti ya, panjenengan menunggu instruksi dari Ustaz Farhan. Apakah sholat maghrib isya-nya itu di Arafah? Ataukah beliau menyampaikan Bapak Ibu karena ini bisnya kita sebentar lagi datang, kita nanti sholat maghrib isya-nya di Musdalifah. Kondisional, tapi sunnahnya adalah panjenengan melaksanakan sholat maghrib isya di Musdalifah. Kami berdoa Bapak Ibu, semoga jamaah Ar-Rahman tidak ada yang dimururkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi
semoga tidak ada yang hanya dilewatkan Musdalifah. Kami berharap panjenengan tetap diantar ke Musdalifah, turun di Musdalifah, kemudian bisa beribadah di Musdalifah. Nah, Bapak Ibu, anggap ini bis kita ya, bis panjenengan sudah datang, maka jenengan silahkan naik ke bis untuk diantar ke Musdalifah. Tetap memperbanyak talbiyah. Itu nggih. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Cukup jelas nggih? Jadi malam Idul Adha waktu itu. Ya. Jadi waktu itu di tanah air, di luar tanah suci itu mereka sedang takbiran. Nah, panjenengan berada di Musdalifah. Ya. Tapi tetap masih talbiyah. Itu nggih, Bapak Ibu nggih. Baik, bis kita sudah siap. Monggo kita menuju ke Musdalifah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di area Musdalifah di malam 10 Zulhijjah. Nah Bapak Ibu, di Musdalifah ini tidak ada tenda. Kalau tadi di Arafah, tadi di Mina ada tenda, maka di Musdalifah jenengan langsung beratapkan langit ya. Dan Masya Allah rasanya luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Musdalifah ini panjenengan melaksanakan sholat maghrib isya yang belum sholat maghrib isya di Arafah. Tapi kalau sudah sholat maghrib isya di Arafah, berarti di sini jenengan apa kegiatannya? Istirahat, kemudian tetap berzikir, beristighfar, boleh tidur. Karena mabit di Musdalifah itu panjenengan usahakan bisa terlelap meskipun hanya 5 menit, 10 menit itu jenengan bisa tidur di sini. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah disiapkan karpet di Musdalifah, lapangan yang luar biasa, lebarnya beratapkan langit. Insya Allah. Kalau dulu jamaah haji harus membawa perlak seukuran tubuh, membawa tikar gulung. Tapi sekarang sudah disiapkan karpet yang banyak sekali di situ. Dan jenengan jangan kaget di Musdalifah menjelang jenengan diangkut ke Mina, Nun Sewu, ini banyak sampah-sampah air mineral. Maka jenengan kami harapkan karena aroma jangan buang sampah sembarangan diletakkan dalam satu titik atau satu tempat. Tapi jangan kaget ya, di sana kadang ada yang sembarangan buang sampah. Tapi luar biasa yang ditunjukkan oleh jamaah dari Jepang. Jamaah Jepang itu luar biasa. Beliau ngambil sampah itu. Masya Allah, di YouTube banyak. Jadi jamaah dari Jepang itu kebersihannya luar biasa. Mereka ngambil sampah-sampah itu. Maka panjenengan dari Ar-Rahmah mohon jangan membuang botol mineral atau mungkin roti ya, bekas roti atau apa, jangan dibuang sembarangan, diletakkan di satu tempat. Kalau memang memungkinkan ada kresek besar ya dimasukkan kresek, karena
harus menjaga kebersihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini panjenengan akan dibagikan kerikil. Jumlahnya cukup. Baik Bapak Ibu, di sini jenengan akan dibagikan kerikil, bisa dibantu Ustadz Mumin. Ibu. Ini ada yang dua ya, ada 7 sama 21. Nanti 7 untuk yang akobah, untuk yang 21 untuk yang hari yang ke 11. Ini kerikil wujudnya jagung. Jadi itu kerikil Bapak Ibu. Kalau dulu zaman 2015 Bapak Ibu saya dulu mencari kerikil, betul-betul mencari. Sekarang sudah disiapkan oleh Arab Saudi, oleh kerajaan, oleh panitia haji. Jadi kerikilnya sudah disiapkan, enak sekali, sudah dalam kantong. Kalau dulu mencari, bahkan mencarinya itu karena nggak ada kerikil kecil, batu yang agak besar dipecahi oleh jamaah. Ya, silakan Bapak Ibu ambil kerikilnya, dihitung jumlahnya berapa itu. Tanggal 10 kita akan lempar tugu akobah 7 kerikil. Tanggal 11 21 kerikil. Tanggal 12 21 kerikil. Tanggal 13 21 kerikil. Silakan dihitung, dicek. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Oh, nggih, mangke Mas tengah karena nanti biar kan ngelemparnya Silakan yang sudah dapat kerikilnya dihitung jumlahnya berapa. 7 nanti untuk tanggal 10, 21 untuk tanggal 11, 21 tanggal 12, 21 tanggal 13 Zulhijjah. Kita insya Allah nafar sani. Nafar sani itu panjenengan sampai tanggal 13 di Mina untuk lempar jumroh. Satu kantong nanti biasanya di sana isinya 100-an lebih. Jadi panjenengan ambil satu kantong itu turah. Nanti panjenengan di Mina setelah konjur dari Musdalifah itu langsung dibuat pondok-pondok seperti ini, bawa plastik seperti ini, mempermudah panjenengan saat lempar jumroh. Jadi tadi tidak lupa, tadi sudah melempar berapa kali ya? Kalau jenengan sudah set 7 itu tidak akan keliru, tidak akan lebih, tidak akan kurang. Jadi maka di set untuk memudahkan. Semua lemparnya kelebihan gimana hukumnya Ustaz? Ya Usahakan karena kita belum laksanakan, maka tadi saran Ustaz Purwanto bahwasanya jenengan harus monto-monto dewi. Jadi itu. Kalau kelebihan itu kan kasuistik, itu jangan kita pikirkan dulu, tapi itu nanti ya. Karena ini kan sedang panjenengan berencana, maka usahakan jangan sampai lebih ya, gitu okay. Baik Bapak Ibu, ini panjenengan siapkan 7 kerikil ya. Nah Bapak Ibu, ini kita di Musdalifah sampai melewati tengah malam. Paling tidak jam 1 pagi panjenengan sudah mulai diantar ke Mina. Cuma jenengan dapat bisnya jam berapa wallahu alam. Kalau memang panjenengan diantar ke Mina sebelum subuh, berarti jenengan sholat subuhnya di Mina. Tapi kalau subuh jenengan masih berada di Musdalifah, berarti jenengan sholat subuh di Musdalifah. Tergantung panjenengan dapat bisnya jam berapa. Dan jangan kaget ketika menuju bis itu seperti pengungsi, antri. Makanya ikhlas, sabar, ora nesunan betul-betul disiapkan dari sini. Karena betul-betul nanti jenengan mau masuk bis itu harus melewati pagar Musdalifah. Musdalifah itu dipagari keliling, pagar kawat keliling. Jenengan ketika mau ke bis itu harus keluar dari pintu yang ada di situ, antri. Jangan kaget, maka siapkan ikhlas, sabar, ora nesunan. Nah, Bapak Ibu, anggap panjenengan ini sudah dapat bis. Kalau bawaannya itu dari hotel pas pertama itu sudah di Mina. Jadi kemarin sudah kami sampaikan jenengan bawa koper kecil ke Mina, tarwiyah dulu kan. Kemudian ketika ke Arafah, koper kecilnya ditinggal di
Mina. Jadi jenengan ke Arafah itu hanya bawa ransel atau tas centeng secukupnya saja. Tas yang ini ya Pak? Mungkin tambah satu mungkin Pak. Jadi kalau itu kan tas dokumen. Bisa ransel, bisa tas, monggo tas bebas jenengan. Mau bawa secukupnya mungkin makanan, ya, minuman. Enggak dibuang. Dibuang? Kemarin kan katanya kalau kebesaran dibuang. Ya, kalau ini insya Allah kalau itu kan dulu Pak. Iya. Kalau ini karena jenengan dari Mina ke Arafah itu naik bis, Arafah Muzdalifah bis, insya Allah selama ini aman. Kalau itu dulu kan beliau jalan kaki. Kalau jalan kaki dikira ilegal. Apalagi sekarang memang pemeriksaannya ketat. Panjenengan haji itu harus punya tasreh haji kan gitu, kayak surat izin haji. Memang betul-betul dicek. Sehingga pemerintah Arab Saudi jangan sampai ada jamaah haji ilegal. Mereka datang ke kota Mekah tapi nggak punya tasreh. Makanya kemarin sempat digerebek di satu hotel ya, nggak punya tasreh haji, nggak punya visa haji. Nah Bapak Ibu, panjenengan nanti koper kecilnya ditinggal di Mina tadi, ditinggal di Mina tadi ya. Jenengan ke Arafah, ke Muzdalifah itu hanya bawa tas enteng atau kecil, tas kecil aja. Gitu nggih Bu. Baik Bapak Ibu, bis sudah siap. Mari kita menuju ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kembali lagi ke tenda Mina. Kalau jenengan ketemu lagi dengan koper kecil jenengan di tenda Mina. Jadi di tenda Mina tidak berubah lagi. Jadi tenda Mina yang tadi jenengan tempati untuk tarwiyah, itu adalah tenda Mina yang jenengan akan datang lagi tanggal 10 Jul. Makanya tolong kopernya dikasih gembok, biar tidak ada yang usil. Misalkan yang namanya tanah suci kadang juga ada orang-orang yang berbuat jelek. Tetap kopernya digembok kecil, kuncinya diamankan ya, biar tidak ada yang kehilangan kunci. Kuncinya dikasih gantungan yang kelihatan, jadi jangan sampai jatuh. Dan ada cadangannya disimpan di tempat yang jenengan paham di mana. Nah Bapak Ibu, jenengan sudah sampai di Mina. Ya, apa kegiatan di Mina? Tanggal 10 Zulhijjah adalah jenengan lempar jumroh Aqobah. Saat ini panjenengan akan melaksanakan wajib haji. Oke. Kalau tadi wukuf itu rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi kalau wajib haji itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak, harus membayar dam. Dam berapa? 1 ekor kambing ya. Atau puasa 3 hari di tanah suci ya, di Mekah, 7 hari di tanah air. 10 hari puasa itu berat ya. Makanya jangan sampai ya, panjenengan tidak melaksanakan wajib haji. Baik Bapak Ibu, setelah jenengan ketemu dengan kopernya masing-masing, kemudian beristirahat, minum, ya, kemudian sarapan misalkan, ya, karena jenengan dapat jatah tetap ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Di Arafah juga sama, jenengan dapat jatah makan siang, ya, kemudian biasanya makan malam juga, ya, dapat jatah itu. Maka ketika jenengan sudah dapat, silahkan dinikmati karena ada batas waktu untuk makannya. Di situ ada jamnya. Jadi kalau sudah melewati itu expired, nanti malah kalau dimakan malah sakit perut. Maka usahakan makan sesuai jam yang ada di box jamaah haji. Baik Bapak Ibu, ya, kita akan melaksanakan lempar jumroh. Perkiraan kami adalah lempar jumrohnya adalah sekitar duhur atau ba'da duhur. Karena kalau mengejar afdolnya itu wadahnya luar biasa dan itu beresiko. Seperti tahun 2015 itu banyak yang ambil afdol sehingga terjadi
kecelakaan, banyak jamaah yang meninggal, maka kemungkinan jenengan lempar jumrohnya mungkin pada duhur atau mungkin setelah asar, tergantung kondisi di sana. Dijadwal oleh maktab. Iya, dijadwal oleh maktab. Insya Allah Ustaz Farhan tidak akan mentaati, tidak akan. Beliau pasti akan mentaati jadwal yang dijadwalkan oleh maktab. Kapan jamnya? Kondisional sesuai dengan jadwal yang ada di maktab tersebut. Afdolnya duha. Afdolnya waktu duha. Makanya cuma kan itu beresiko karena sedunia kadang sok ambil afdolnya. Jadi mereka kadang tidak mentaati jadwal dan itu sangat beresiko. Padatnya luar biasa. Itu nggih. Insya Allah jenengan akan sesuai jadwal. Insya Allah. Anggap aja ini sudah sesuai jadwal nggih. Kita akan lempar jumroh. Siapkan 7 kerikil. Ya. Bagaimana kalau ada yang sakit? Misalkan ada yang sakit demam misalkan, boleh diwakilkan. Tapi yang mewakilkan harus lempar dulu untuk dirinya sendiri, baru melemparkan orang yang titip kepada beliau. Ada tambahan? Saya pengen tambahan sebelum mengalaman 10. Baca. Dengan non sewu ini stressing, manut sama pembimbing, jangan tadi mengambil afdol yang banyak memakan korban. Nun sewu angkatan saya itu yang meninggal 641. Iya, saya 10 itu yang pulang 6, yang 4 iya itu karena dulu melanggar. Setelah kejadian itu baru pemerintah Indonesia, orang-orang Asia Tenggara maka mengambilnya tidak pada saat karena di sana kebanyakan nanti saya mengerikan karena meninggalnya terinjak-injak. Jadi ini bener mati ning kono sahih, tapi sahih dunia. Kalau pulang ke tanah air sahih dunia akhirat. Pokoknya jangan diminta mati lah, jangan gitu ya. Jadi patuhi pada hari itu karena hari yang afdol tapi berbahaya. Jangan ngeyel, ini afdol iya tapi berisiko. Kemudian pada tahun 93 saya pengen cerita, mungkin tetangganya yang blok saya, itu Pak Abdul Karim Hussein pada 93 itu korban di Mina itu korbannya hampir 5.000. Termasuk kakak saya Pak Mukhlas itu udah itu, jadi peristiwa Al-Mu'asin itu. Jadi jangan sampai terulang lagi peristiwa itu karena kita tidak patuh. Alhamdulillah, bismillah, tanggal 10 itu jenengan jangan ada perasaan takut, jangan, tapi syaratnya patuh. Kalau nggak mau gunting, bukan badai nyunati, maka badai tahanul. Saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu, itu stressing dari beliau, dari Bapak Haji Mu'min Arifin. Bapak Ibu sudah siap 7 kerikil, ya? Baik, kita akan menuju ke Jamarot namanya. Jamarot itu ada 3 tugu, Ula, Wusto, Aqobah. Nah, tanggal 10 dengan lemparnya hanya Aqobah. Itu nggih. Monggo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di Tugu Aqobah. Ini biar cukup mengelilingi nggih. Mengelilingi. Nanti lemparnya kita bareng-bareng gantian karena ada yang dari belakang nggih. Ya. Siapkan 7 kerikil. Siapkan 7 kerikil. Yang tadi sudah lempar ambil lagi.
Enggak apa-apa. Nggih. Masih ada sisa tadi ya, masih ada Ambil sisa. satu kerikil. Masih ada sisa. Satu kerikil. Kemudian Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Lempar satu. Iya. Usahakan masuk, jangan sampai bental di sana ya. Kalau bental tidak sah ya. Usahakan bisa masuk ya, kena tubuhnya masuk. Berarti jenengan harus mendekat. Jangan dari jauh. Kena kepalanya temannya. Jangan sampai kena kepala temannya. Siapkan, Harus masuk lubang harus nih. masuk ya. Harus Siapkan masuk. kerikil kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Harus masuk ya. Ini nggak apa-apa karena ini sempit, mental ya. Di sana jangan sampai mental ya. Siapkan kerikil ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kerikil keempat. Lempar. Siapkan kerikil kelima. Siapkan kerikil keenam. Siapkan kerikil ketujuh. Dilempar nggih dari atas nggih. Ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, semuanya ke kanan. Bapak, ini yang melempar banyak yang ini. Jadi harus Melempar, betul melempar, betul-betul melempar. Karena di sana ada tembok tinggi, jadi jenengan merapat saja ke tembok pembatas, kemudian lemparkan. Jadi lemparnya gini ya. Lempar, seperti lempar. jangan dimasukkan kau. Acak-acak seperti tolak Ada menusuk. yang dimasukkan kau. Betul dilempar, Bapak betul Ibu. dilempar. Jangan khawatir, tubuhnya nggak seperti ini, lebar. Besar nanti. Lebar, cukup, sangat cukup untuk jamaah yang banyak. Menghadap ke kiblat. Berdoa ibu, berdoa. Hadam mabrura. Wa sa'yan maskura. Wa dhanban maghfura. Wa tijaratan lan tabura. Amin ya rabbal alamin. Sudah lempar jumroh rubah. Selanjutnya adalah tahan Pas besok lagi yang bisa. tahan awal, berarti memotong bagian rambut. Cuma Ini enggak apa-apa. Anu mesti disunah karena mau berdoa kan enggak apa-apa mau ora disunah lagi. Boleh. Dengan ibu kota Mekah itu ada tadi sekitar 15 kilo enggak kelihatan. Kabarnya nggak kelihatan. Cuma nanti ada yang menunjukkan itu apa? Haram, itu haram. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan tahallul. Tanggal 10 berarti lempar jumrah akobah dan tahallul awal. Monggo Ustaz Haji Mumin. Doanya Bapak Ibu sama dengan doa kemarin waktu panjenengan umroh. Ya. Allahumma ghfir lil muhallikin wal muqassirin. Monggo Ustaz. Saya awalnya karo wong Tegal nih. Ya, ditanya doa. Allahumma ghfir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al li kulli sa'rin nuran yaumal qiyamah. Monggo sebelah yang kiri. Jenengan sekarang motong. Ya, yang sudah tahallul memotong temannya. Allahumma ghfir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al li kulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Monggo, terakhir stimulasi ya. 3 saja. Kanan dulu, nggih. Allahumma ghfir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al li kulli Ibu-ibu sya'rin monggo ibu-ibu gantosan. yaumal qiyamah. Allahumma ghfir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al li kulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Nah, Bapak Ibu, ya. Nanti suami mentahallul istrinya, ya. Di lokasi Jamarot itu. Cuma untuk bapak-bapak, nggih, gundulnya kalau di Jamarot nanti mahal sekali. Ya, bisa sampai 20 real mungkin. Maka panjenengan untuk gundulnya nanti bisa di tenda Mina. Mina gantian.
saling menggundul sesama jamaah. Makanya nyun sewu ada yang punya elektrik Garuk. Elektrik itu yang syukur itu ada. Pakai garuk. Kalau ada nanti itu banyak Bermanfaat. pahalanya. Karena Membantu. di Mina juga ada orang meremo jamaah haji. Beliau membawa alat itu kemudian meremo ada. Ya. Ini untuk ibu-ibu. Bapak-bapak mungkin agak geser sini. Ibu-ibu biar Oke, mencoba. ibu-ibu belum tahalul. Jadi kan macing aja. Monggo, Ke sana aja. Bu Haji. Ya. Karena aurat maka simulasi saja karena aurat ya. Allahumma fir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Ya, yang sudah tahalul bisa mentahalul temannya ya. Sampun cukup mah, cukup. Cukup simulasinya. Ya. Allahumma fir lil muhallikin wal muqassirin. Allahumma ij'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Ya. Cukup ya ibu-ibu ya simulasinya. Nanti di sana jenengan betul-betul harus tahalul. Jangan sampai kok ada yang belum tahalul, jangan sampai. Oh, untuk itu nggak ada ukuran, Bapak Ibu cukup seruas jari. Satu ikat karena ibu-ibu kan rambutnya panjang, ambil satu ikat seruas jari saja dipotong. Oke. Kalau Bapak abdolnya adalah gundul. Harus kiri kanan belakang. Ya, di kanan kiri aja. Cukup kanan dan kiri dua insya Allah cukup. Oke. 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 Harus 3 nggih. Tidak harus 3, tapi kalau mau 3 juga nggak apa-apa. Oh. Ya, minimal 2 kanan kiri. Tambah 1 belakang, monggo. Sambil doa, Allahumma fir lil muhallikin wal muqassirin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lempar jumroh, kita sudah tahalul. Maka ini jenengan sudah tahalul awal. Tahalul awal tetap ada larangan, ya, tidak boleh berhubungan suami istri, ya, karena panjenengan baru tahalul awal, belum boleh. Tahalul awal itu masih haram untuk berhubungan suami istri, maka tolong dijaga. Nah, Bapak Ibu, ini jenengan akan kembali lagi ke tenda Mina. Monggo Bapak Ibu, kita akan kembali ke tenda Mina. Nah, ketika kembali ke tenda Mina, jenengan boleh silakan menikmati perjalanan, ya, dari Jamarat ke Mina. Nah, ketika jenengan dari Mina ke Jamarat, jenengan akan melewati terowongan yang panjang. Masya Allah. Itu ada namanya terowongan Al-Mu'asim yang tadi diceritakan oleh beliau, Ustaz Haji Muhammad. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di tenda Mina. Kegiatannya apa? Kegiatannya Bapak-bapak bisa gundul. Bisa gundul tanggal 10 setelah lempar jumroh, setelah tahalul tadi pakai gunting di Jamarat, maka sampai di Mina jenengan bisa gundul bergantian. Afdalnya kalau tahalul adalah gundul, apalagi ini tahalul haji. Tahalul pas ibadah haji, maka bapak-bapak afdalnya gundul. Nah, setelah gundul, bapak gundul, jenengan silahkan mandi, keramas. Karena ibu-ibunya tidak gundul, ini afdalnya untuk bapak. Ibu-ibunya silahkan boleh mandi sampai tenda Mina, istirahat, boleh mandi. Ibu-ibunya mandi dulu. Bapaknya silahkan gundul sekalian nanti biar keramas, ya, mandi yang bersih. Bisa ganti baju biasa. Karena kita sudah tahalul. Jadi ikhram itu hanya dipakai tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 pagi sampai lempar jumroh tahalul. Kurang lebih berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. Kurang lebih 3 hari. Setelah jenengan tahalul awal, Bapak gundul, silahkan keramas yang bersih, wah enak sekali.
Kalau udah gundul itu keramat tuh maknyes gitu. Tidak ada yang Ya, nggak ada rambutnya. Jadi rasanya itu langsung masuk ke pori-pori itu samponya itu. Apalagi nggak mandi ya. Gundulnya masih pakai ikram kan? Nah, kalau sudah mandi lepas. turunnya 10 sore Masih proses gundulnya itu masih pakai ikram atau dipas? Kalau gundulnya, ya, gundulnya kan sudah tahalul di sana. Nah itu menyempurnakan ya, yang atas bisa lepas. Tapi yang penting auratnya tetap. Kita tadi sudah mengawali minimal kan 3. Ya, oke. Wes, nah, karena kita mau menyempurnakan di formatnya di apa di tenda atau di apa barbershop itu ya sudah dilepas, makanya masuk ke sini semua. Oke, kurang lebih kalau bapak-bapak pengen gundul di Jamarot banyak pak. Jadi di sana banyak yang meremo, kurang lebih 20 real. Atau bisa lebih, tergantung orang ini. Tapi cepat sekali. Saya nyampe 5 menit juga gundul, karena mereka profesional. Tapi kasar. Oke, saya pernah nyoba tahalul gundul di Jamarot, pernah nyoba. Tapi saya juga pernah nyoba di Tenda Mina, pernah nyoba. Oke, nanti setelah ini kan ada manasik lagi, nanti ada bentuk regu, nah itu, tapi regunya regu bayangan gitu Bapak Ibu gitu. Karena yang berhak membentuk regu usulan dari Kabiat ke Kemenang. Kita nanti akan bentuk regu, nanti dari regu itu bisa koordinasi siapa yang bawa. Boleh urunan, boleh pinjam saudara, kan pahala itu, masya Allah pahala. Boleh, silakan yang punya bisa dipinjam dan insya Allah tidak rusak, hanya untuk tahalul sekali aja. Ini ngoten nggih Pak. Nah, baik Bapak Ibu, ini jenengan sudah tahalul awal, Bapak sudah gundul, sudah mandi, sudah ganti kaos boleh, baju boleh. Tapi rata-rata kaos ya, kaos putih yang dulu pernah dipakai beliau, ada kanggurunya itu silakan Bapak bisa beli kaos. Ruang selewat ada uang. Boleh pakai kaos, ya, karena jangan di tenda. Nah tendanya ada blower AC-nya insya Allah. Semoga blowernya tidak rusak. Dulu saya sempat rusak jadi sumuk di dalam tenda itu sumuk. Tapi insya Allah sekarang lebih baik. Jadi jenengan di tenda tidak akan kepanasan. Nah Bapak Ibu, tanggal 10 jenengan sudah melaksanakan lempar jumroh, sudah tahalul, kemudian sudah mandi, sudah ganti baju lagi, sudah tidak pakai kain ikram atau baju ikram. Kegiatannya apa Bapak? Istirahat di tenda Mina, istirahat, kembali lagi zikir, perbanyak doa, perbanyak mohon ampun, tetap istirahat. Jenengan di tenda Mina pasti capek, maka jenengan pasti sare. Silahkan dinikmati kecapean yang lillah. Dengan tidur silahkan sampai dengan sehat. Waktunya sholat dengan sholat. Dan insya Allah akan dibangunkan oleh Ustaz Warna. Gitu nggih. Saatnya makan, saatnya minum, jangan tetap jatahnya dapat itu, dan pasti ada buah-buahnya. Ya, entah itu jeruk, entah itu pir, entah itu apel, pasti jangan dapat satu paket makan sekali setiap jam makan. Bapak Ibu, anggap ini sudah tanggal 11. Tanggal 10 kegiatan Tadi sampaikan melewati lowongan. jauh sekali. Kira-kira saya apa kuat jalan jauh? Untuk kuat. Oke. Bapak Ibu, Jauh sekali. Bapak Ibu, jaraknya nih. Jarak paling dekat dari tenda Mina ke Jamarot 2,5 kilo. Itu jaraknya paling dekat. Itu tenda paling dekat 2,5 kilo sampai Jamarot. Jenengan mungkin ya sekitar 3 kilo atau syukur-syukur jenengan tendanya paling dekat dengan Jamarot tadi 2,5 kilo. Maka kalau pulang pergi berarti minimal 5. Tapi kalau Pak Hanafi tadi tanya, saya kuat apa tidak? Semoga kuat. Seandainya seandainya tidak kuat ya tadi ada kursi roda, boleh pakai kursi roda. Katanya
dalam terowongan itu yang jauh itu setelah berapa meter itu ada eskalator jalan katanya ada kemudian jalan lagi nah, itu yang belum yang selesai. Jadi di terowongan itu Bapak Ibu ada eskalator berjalan, tapi kalau naik itu sama jalan lebih cepat jalan. Boleh jadi nanti nyoba. Saya juga sama istri pernah nyoba. Naik itu ya lambat sekali. Boleh. Yang sehat lebih cepat. Bapak Ibu boleh naik itu. Boleh naik. Maksud gitu. Jadi terowongannya mungkin sekitar berapa? 500 meter ya mungkin ya atau berapa itu? Ada yang kurang, ada yang rata. Sekitar itulah Pak. Jadi ya enggak terlalu panjang. Iya memang lumayan sih. Ada mungkin 10 menit atau sekitar. Jadi memang kalau jenengan masuk terowongan tuh gini. Kalau saya dulu ada bayang kita ambruk Jurbiye Sambil menuju ke hutan. tapi memang di sana gunung batu itu dibuat tembus dikasih terowongan dan ada penguatnya, ada kayak tor-torannya. Masya Allah. Meskipun merdeka, lempar jumroh kedua sudah bergaya. Itu dia Pak Anak ini. Jarak paling dekat 2,5 kilo. Semoga jenengan diberikan tenda Mina yang dekat. Amin ya Rabbal. Semakin jauh pahalanya semakin banyak. Satu kali langkah, walau 100.000 pahala kan. Karena jenengan di tanah ini. Kalau perlu nanti setiap satu rego ada yang profesi tukang pijat. Ya, ada bapak-bapak yang ahli pijat. Premo. Ya, alhamdulillah bisa. Pak polisi. Ya, Ibu, monggo. Ini yang tanggal 10 Zulhijjah ada penyembelihan. Oke. Tanggal 10 Zulhijjah itu ada penyembelihan dam atau hadyu. Cuma jenengan mungkin tidak melihat semuanya, mungkin hanya ketua regu, ketua rombongan atau jamaah yang pengen ikut. Saya mau ikut lihat nyembelih dam atau nyembelih hadyu. Itu silahkan. Tanggal Ini 10. betul-betul terbuka, tidak ada yang jadi jadi panjenengan boleh aku pesan apa gitu loh gitu. Ya. Jadi tanggal 10 itu nanti Ustaz Farhan akan mengajak ketua regu, ketua rombongan atau jamaah yang pengen ikut melihat penyembelihan. Silahkan. Ini tidak bayar, bayarnya jam hadyu juga bayar. Kambingnya jenengan sudah. Kambingnya jenengan. Baik itu kambing dam maupun kambing kurban. Jenengan kan yang wajib itu adalah membayar dam karena jenengan haji tamato. Tapi kalau jenengan pengen kurban di sana silahkan bayar lagi. Jadi di luar dam. Dam sama Kurban, iya. Tapi kalau dam saja boleh. Damnya berapa itu? Damnya paling tidak 500-an atau berapa ya? Sekitar 250-an Rupiah apa real? Real. Kemudian tambahan nanti bayar tarwiyah juga ada. Jadi nanti ada perinciannya Kurang nanti. lebih 1.000 real. 1000-an Ada komplit. dua cara pembayaran dam, bisa melalui data atau di bank yang Aroji. Aroji ada perinciannya, harga kami sekian, operasionalnya sekian. Kemudian nanti jenengan pada tanggal 10 menyaksikan, karena hukumnya kan wajib nanti yang bayar dam. Dikoordinir oleh rombongan Baik, masing-masing. Bapak Ibu, untuk dam jangan khawatir itu Dikoordinir. dikoordinir oleh ketua regu. Nanti ketua regu Ke rombongan ke kafilah. dengan berangkat sebelum sampai sana. Bisa Nanti jadi disampaikan akhir-akhir kepada manasik orang, ada perincian, nanti ada penjelasan lagi. dam sekian, kemudian tarwiyah sekian, kemudian Ziarah. sekian. Misalkan ziarah ada tambahan ke Taif atau kemana kan kalian dihitung. Nanti di total misalkan 1.000 real. Jenengan insya Allah dapat living cost 750. Karena kalau dulu waktu saya beliau ini dapatnya 1.500 real. Tapi setelah Covid itu mulai diturunkan living costnya jenengan yang tadinya 1.500 menjadi 750 real separuhnya. Berarti seandainya untuk dam, tarbiyah, ziarah dan lain sebagainya, misalkan untuk tips, untuk sopir, untuk yang angkat barang jenengan itu misalkan total 1.000 real misalkan itu ya setorkan ke ketua regu. Bukan langsung ke Pak Orang, ketua regu nanti menyampaikan ke ketua rombongan. Ketua rombongan menyampaikan ke bendahara kafilah. Jadi nanti jangan khawatir Bapak Ibu,
yang ada yang ngurusi, ketua regu, ketua rombongan, bendahara kafilah. Ya. Yang bawa uang pusat nanti bendahara kafilah. Pembayarannya itu di Indonesia atau setelah kita sampai Oke. sana? Itu nanti akan disampaikan di Donaudan nggih. Donaudan. Pembayarannya bisa di Donaudan, bisa nanti ketika sampai di Tanah Suci. Tergantung jenengan siapnya uang kapan. Itu nggih. Maka ketua regu dan ketua rombongan luar biasa, ya. Para ibu juga harus menyiapkan seandainya para suaminya dijadikan ketua regu dan ketua rombongan. Karena ketua regu, ketua rombongan mengurusi tadi ya uang, kemudian ngurusi makan, bagi piket. Jadi yang ambil makan jangan hanya ketua regu nggih, Bapak nggih. Ketua regu hanya mengkoordinir. Misalkan yang piket hari Senin siapa? Yang piket Selasa siapa? Gantian, jangan terusan, kasihan ketua regunya. Gitu ya. Jadi ketua regu mengkoordinir, ambil makannya siapa, gantian. Satu regu kan paling tidak ya ada 5 suami, 5 istri misalnya, atau 5 bapak, 5 ibu. Maka 5 bapak ini digilir, yang ambil hari Senin siapa, atau ambil hari Selasa siapa. Silahkan nanti dikoordinir oleh ketua regu. Itu pembayarannya nanti di ketua regu, setorkan ke ketua rombongan, setorkan ke bendahara kafilah. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Ada pertanyaan Bapak? Nggih, monggo. Rasanya untuk manasik ini kan mudah karena doanya dipandu oleh pemimpin. Di sana apakah ada pemandu dari pemimpin? Bapak Ibu, untuk Ustadz Farhan adalah beliau sebagai Amirul Hajj yang ditunjuk oleh Muhammadiyah mendampingi jenengan selama di sana. Nah, beliau akan dibantu oleh para mahasiswa ya, yang sedang berada di sana. Nah, jadi beliau akan minta bantuan para mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi. Jadi makanya ini kita maksimalkan dengan kita beri manasik yang betul-betul sama dengan di sana. Ya. Seandainya kok yang pembimbingnya tidak begitu dekat dengan jenengan di dalam rombongan jenengan itu sudah paham. Tapi insya Allah Ustadz Farhan sebelum melaksanakan satu kegiatan beliau akan menyampaikan. Makanya tenda Arafah, tenda Mina itu akan jadi satu. Ya, dalam arti seandainya di tenda Mina itu kan harus ada tidur, ya. Jadi itu sementara digulung untuk pembatas antara bapak dan ibu digulung. Kemudian itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk tausiah, digunakan untuk koordinasi. Jadi setiap akan melaksanakan kegiatan, beliau akan koordinasi dengan panjenengan di tenda Mina itu. Ada mahasiswa Indonesia yang atas, yang atau ditambah, makanya di dunia cabang istimewa Muhammadiyah di sana, nanti membantu panjenengan. Ditambah ada petugas haji, Bapak Ibu jangan khawatir. Petugas haji yang membersamai panjenengan dari Kemenak itu ada yang namanya ketua kloter. Ada namanya pembimbing ibadah. Jadi memang ada dari Kemenak yang ditugasi mengontrol ibadah jenengan. Beliau akan ngabsen tiap kamar. Kamar ini yang belum umroh siapa misalnya, karena haid misalnya, itu akan datang ke kamar panjenengan. Jangan kaget. Dokter juga akan datang biasanya, khususnya apalagi yang ada riwayat sakit misalnya, dia akan datang. Kalau ibu-ibu butuh dokter, bilang aja ke kamar dokter, kan dia akan menyampaikan, Bapak Ibu kamar saya di sini, kalau jenengan butuh obat silakan hubungi saya di kamar ini. Itu nggih. Jadi Itu kan kalau umroh kan bisa diulang, masa waktunya panjang. Kalau misalnya haji itu katanya ada dikasih obat biar nanti waktu haji tidak head. untuk ibu-ibu yang wajib bersuci itu hanya tawaf. Jadi ibu-ibu yang wajib bersuci itu hanya tawaf. Kalau di Mina jenengan haid nggak masalah. Cuma kan nggak sholat gitu aja, nggak bisa sholat. Itu nggih. Ya, ya kalau itu ada perbedaan ya. Tapi kalau jenengan seandainya tidak baca Quran, hafalan saja. Tidak menyentuh Al-Quran. Buka HP. Kita buka HP bisa. Buka HP boleh nggak? Gimana? Ya hafalan aja lah. Ya. Ilal mutahharun ya. Dengan hafalan Hafalan saja. Hafalan surat yang jenengan hafal.
Trikul aja nggak apa-apa ya. Trikul ini kalau diulang-ulang aja sudah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Gitu nggih. Baik. Pembayaran hewan kurban maupun dam itu setiap orang ya. Setiap orang. Setiap nafar atau setiap orang. Jadi tidak suami istri satu mboten. Setiap orang. Karena pahalanya untuk jenengan sendiri. Pahala haji itu untuk jenengan sendiri. Suami berarti ya untuk suami, itu sendiri. Jenengan kan terima living cost kan direnungkan dalam bentuk real kan. Makanya nanti sudah dari dia, insya Allah kita lanjut karena kita masih ada lempar jumroh hari kedua. Iya. Terus nanti terakhir kita tawaf apa? Ayo. Ifadah. Baru minum jam-jam. Baik Bapak Ibu, itu ya cukup jelas ya. Ya, ini luar biasa, ini di tenda Mina diskusi. Iya. Ini kan di tenda Mina sudah pakai pakaian bebas memang boleh diskusi, ya kemudian apa, dengan mau lihat-lihat tenda Mina jadi seperti apa area Mina boleh. Jalan-jalan suami istri di sana, kalau mau jajan apa, di sana juga banyak yang jualan nih. Jualan souvenir itu di Mina juga banyak. Boleh. Tidak ada larangan tuh, cuma dengan belum tahalul sani, nggak boleh rofas. Jalan-jalan boleh, tapi kan nggak boleh rofas. Tetap jaga, ya, meskipun suami. Gitu, gitu. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada tugas tanggal 11 lempar jumroh 3 tugu pulang Yakuban. Tolong siapkan 21 prikil, masing-masing 7. Cukup betul? Oke, hitung dulu pastikan. Di sana nanti jenengan bawa 3 plastik atau 3 kantong, isinya 7. Jangan digabung 21 jadi 1, jangan. Nanti di sana dibagi 7 dalam 3 kantong. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah tanggal 10, kita tidak talbiyah tapi takbiran. Tanggal 11. Tanggal 11. Ini tanggal 11 kan? Sudah lempar jumroh. Oke. Tanggal 11 ini sudah tanggal 11 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan Ibu melihat di sana di utara. Bapak yang di sebelah selatan. Kita sampai di Jumroh Ula. Jumroh Ula itu yang paling sebelah dekat jalan dengan masuk ke Jamarat itu Jumroh Ula. Siapkan 7 kerikil agak mendekat, yang sudah lempar gantian di belakang biar tidak mental. Siapkan 7 kerikil, ambil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 3. Ambil 4. Ambil 5. Ambil 6. Ambil 7. Alhamdulillah, kita menuju ke Jumroh Wusta yang di tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Siapkan 7 kerikil. Ambil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 2. Ambil 3. Ambil 4. Ambil 5. Mendekat Bapak Ibu, jangan sampai tidak masuk lubang, jangan sampai tidak masuk kolamnya. Usahakan jangan sampai mental. Tolong harus masuk ke lingkaran atau ke lubang jumroh. Di sana nanti dalam, jadi tidak akan mental kembali ke sini tuh. Dan luas, tubuhnya luas. Monggo kita ke Akobah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siapkan? 7 pikir ambil 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 2. Ambil 3. Ambil 4. Ambil 5. Ambil 6. Ambil 7. Ya. Kita pulang ke tenda Mina lagi. Nah ini kita menikmati perjalanan. Sudah pakai bajunya tanggal pakai imam bu. Imam itu hanya tanggal sampai tanggal 10. Kalau itu mandi, boleh kaos, rata-rata bapak kaos. Tidak ada ojek. Ya, ini kita tanggal 11 ya, sudah jalan pulang pergi minimal 5 kilo. Maka di tenda Mina biasanya pada capek, maka yang punya keahlian pijat silakan bisa bersedekah dengan pijatannya. Biasanya yang paling pegel adalah betis. Nah, makanya jenengan biasanya diberi sangu itu hot cream biasanya. Ya. Minyak Dulu pijet. jenengan dapat hot cream ya? Saya dapat dulu seperti hot cream itu yang untuk pegel-pegel dulu. Ya. Tanggal 11 sudah jenengan sudah lempar ya. Kembali lagi ke tenda Mina, istirahat, kemudian jatah makan di dahar silahkan, kemudian banyak zikir, doa lagi, doa yang panjenengan catat dari rumah, doa lagi, istirahat, tidur boleh. Enggak, pokoknya selama jenengan ibadah haji diulang-ulang, insya Allah Allah kabulkan, karena ini waktu dan tempat yang sangat mahal. Kemudian kita sampai di tanggal 12 Bapak Ibu. Ya, jenengan bermalam di Mina. Kemudian ini sudah sampai tanggal 12, kita lempar lagi. Ya, luar biasa nih, seperti olahraga gitu bagus ya, Bapak gitu. Ya, makanya siapkan fisik. Mulai hari ini jangan olahraga di rumah pemanasan karena di sana nggak ada ojek. Meskipun punya uang, ya, dari Jamarot ke dari Mina ke Jamarot tidak ada ojek. Meskipun jenengan banyak uang nggak bisa, tetap jalan. Gitu nih. Siapkan 21 kerikil lagi. Oh, habis ya? Simulasi saja. Paham ya Bapak Ibu? Saya kira disiapkan beliau lengkap. Ya. Tanggal 12 siapkan 21 kerikil dibagi 7. Dibagi 3, 7. Ya, 7. Kayak tadi lempar. Ula 7, wusto 7, akobah 7. Balik lagi ke tenda Mina, istirahat, zikir, makan, tidur silakan boleh. Tanggal 13 sama persis. Kata nggih Bapak Ibu? Kita ambil nafar sani. Kalau jamaah lain mungkin nafar awal, ambil nafar awal boleh. Oke, boleh ambil nafar awal, boleh ambil nafar sani. Tapi kalau aromah biasanya ambil nafar sani, maka di malam 13 itu sudah sepi. Tenda-tenda sudah sepi kayak pas dengan tarbiyah sudah mulai sepi. Kalau yang paling padat itu tanggal 10, 11, 12 itu padat, itu Mina padat. Dan dengan mau ke kamar mandi juga biasanya antri. Maka sabarnya ditingkatkan ketika di tenda Mina. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah lempar jumroh ya. Ini sudah melaksanakan wajib haji tanggal 10, 11, 12, 13. Untuk tanggal 12, 13 Bapak Ibu, biasanya Ustadz Farhan nanti menyederhanakan supaya panjenengan tidak bolak-balik kecapean. Tanggal 12 itu berangkatnya agak malam, artinya jam sekitar mendekati 11. Lempar jumrohnya sekitar mendekati jam 11. Nah jam 11 itu nanti jenengan kan kita itu di Asia itu di yang tingkat 3 ya. Jadi tidak yang bawah, tapi kita itu di jalur yang kita lewati untuk menuju ke Jamarot itu ada di tingkat yang ketiga. Nanti panjenengan setelah lempar jumroh jam 11-an itu diminta untuk turun ke lantai dasar.
ya, turun ada lift ya, yang bisa turun. Terus nanti kita istirahat sebentar sambil di situ panjenengan bisa tidur mungkin sebentar karena capek deh, atau mungkin istirahat. Nanti setengah 1 itu panjenengan akan diminta untuk lempar jumroh tanggal 13. Jadi ya sisa nggih. Jadi panjenengan menyiapkan kerikilnya itu untuk 2 hari nggih. Berangkat untuk tanggal 12 ya jam 11 tadi. Kemudian panjenengan nanti akan dibawa turun ke lantai dasar. Nah, setengah 1 panjenengan akan diminta untuk bareng-bareng lempar jumroh untuk yang hari ke-13 di lantai dasar, tidak di lantai yang ketiga tadi. Biasanya gitu untuk menghemat tenaga panjenengan supaya tidak bolak-balik sehingga pada sekitar jam 1 itu selesai panjenengan nanti dibawa jalan untuk pulang tidak lewat lantai yang jalan yang ketiga tadi, yang tapi nanti kita akan dibawa pulang lewat jalur yang bawah itu menuju ke Mina. Jadi menghemat tenaga untuk yang nafar saninya itu digabung tanggal 12, ambil waktu agak malam, kemudian nunggu istirahat sebentar, setelah lewat jam 12, setengah 1-an masuk hari ke-13, panjenengan dibawa untuk lempar yang hari terakhir. Sudah dipraktekkan seperti itu untuk menghemat tenaga panjenengan. Kita siap-siap deh. Dan Nyun Sewu, Mina Arafah itu nggak ada pemukiman, nggak ada penduduk, nggak ada. Jadi ya adanya kalau ada kegiatan ini ya. Dan dipakai setahun sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi tambah dari beliau, memang untuk menghemat energi disiasati seperti itu. Jadi tanggal 12 jenengan membawa sekalian untuk tanggal 13. Jadi jenengan berangkatnya malam, lempar tanggal 12, kemudian turun atau bergeser, kemudian bisa layeh-layeh, istirahat, minum. Bapak-bapak mungkin yang tadi bawa kopi dari Mina bisa sambil minum kopi, Bawa snack, bawa buah, bawa snack kopi. dinikmati Nanti saat istirahat bisa di daerah Jamarot. Kemudian nanti kalau sudah berganti hari lempar lagi. Jadi tidak perlu sampai ke tenda Mina lagi. Itu disiasati atau biar menghemat energi seperti itu. Jadi apa itu saat kita lempar jumroh itu apa kita boleh membawa minum? Boleh, sangat boleh sekali. Tidak ada larangan. Gitu ya. Saat jenengan menuju perjalanan itu nanti juga ada banyak keran-keran yang juga bisa dipakai untuk ambil air minum. Setiap 300 meter. Berapa meter ada keran untuk di sana ambil itu minum. bisa diminum langsung. Ada nggih. Ya, Ada semacam wastafel itu. Jangan usah khawatir. Raja Saudi itu sehari sedekahnya 100 kontainer. Termasuk kalau panas bujur juga enggak apa-apa. 100 kontainer. Iya. Buah-buahan. Jadi jenengan jangan merasa aku mau kesukin dah di sana sama. Di larang-larang nanti banyak ditemukan air tempat ambil air. Iya, itu halal kan. Jadi orang sana itu pengen sedekah saya diterima dengan tombol. Netral ya, bukan Lanjut ayo kita mau lempar jumroh. Simulasi ya. Bukan dijamak ya Bapak Ibu. Tapi simulasi. Betul-betul nanti jenengan di sana 10, 11, 12, 13. Cuma yang 12, 13 menghemat energi, jenengan tetap di Jamarot, bergeser dulu, menunggu waktu berubah, hari berubah, baru lempar lagi. Oh, kerikilnya sebentar ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Menunggu jemputan ke Di tenda Mina itu di situ banyak orang jualan. Jenengan mau beli misalkan susu yang kotak putih itu untuk tambah energi, silahkan boleh jajan. Boleh beli minum apa? Nanti ada orang-orang Terus jualan juga di luar maktab. Di luar arena pagar ini. Cuma bawaan satu Korea. Oke. Jadi jenengan keluar dari tenda Mina itu menuju ke Jamarot sebelum terowongan itu ada warung-warung jualan. Warung-warung Indonesia juga banyak. Oke, jadi pada meremo ya. makanan Indonesia kan Mas. Kalau di sini kalau ada kemah itu Agustusan anak-anak kita banyak orang premo ya. Sama di sana. Dengan ketika di tenda Mina itu banyak orang jualan, baik jualan makanan, minuman, ya, ataupun peci dan sebagainya itu banyak orang jualan di sini. Sabun, Di outdoor luar dan tenda. sebagainya itu kan Pasang dijual. tenda juga. Tapi itu kan setelah selesai ini nggih, boleh pakai sabun kan setelah selesai tahallul. Setelah tahallul tanggal 10 boleh Bisa pakai sabun, sabunan, sampo. bisa samponan bisa. Di sana juga menyediakan, ada juga beli sampo, beli sabun. Iya Pak, tanya kalau
Rangkaian ihram ini nanti di Indonesia itu dicuci pakai sabun boleh diwangi. Untuk kehati-hatian, yang penting dicuci pakai air bersih saja sampai 3 kali. Insya Allah itu sudah mensucikan kain ihram kita. Apalagi tidak pernah kena najis kan ini, maka tidak usah pakai deterjen. Karena memang kita dilarang ketika berihram itu pakai wangi-wangian. Dan ketika jenengan pakai ihram, jangan nempel Ka'bah, karena Ka'bah itu dilumuri minyak juga sama petugas. Jangan sampai nempel Ka'bah ketika jangan tawaf, apalagi tawaf umroh. Itu nggih, Bapak Ibu, cukup dicuci sampai 3 kali bersih, nggak usah pakai deterjen. Kehati-hatian kita semuanya. Bapak Ibu, alhamdulillah panjenengan sudah melaksanakan wajib haji, yakni lempar jumroh dan mabit di Mina sekaligus lempar jumroh. Maka ada satu rukun haji yang jika tidak dilakukan maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan apapun, yakni tawaf ifadah. Itu nggih, tawaf ifadah dilakukan kapan? Setelah jenengan kembali ke hotel. Ini kan tanggal 13 ya, masih di Mina. Kita akan balik ke hotel dulu. Balik ke hotel, kemudian karena sekarang ada aturan kalau mau tawaf dekat Ka'bah harus pakai ihram, maka berarti Bapak pakai ihram lagi. Kecuali mau tawaf di lantai 2, 3 rooftop itu nggak pakai ihram. Cuma kan biasanya Bapak ingin ya, dekat Ka'bah tawafnya, maka karena di situ aturannya pakai ihram berarti harus pakai ihram lagi. Itu nggih Bapak Ibu ya. Nah, kalau pas ini haid ditunggu sampai selesai. Nggih. Sampai selesai. Jadi, khusus ibu-ibu, kalau misalkan kok masih haid, tanggal 14 masih haid, berarti menunggu sampai selesai haid baru tawaf ifadah. Artinya ibu-ibu harus masih ada tugas lagi untuk tawaf ifadah. Berarti nggak ada waktu khusus untuk tawaf ifadah. Nggak ada. Yang penting itu harus dilakukan agar hajinya sah. Khusus ibu-ibu. Enggak ada. Yang penting kalau sudah selesai dari Mina, segera harusnya tawaf ifadah. Tapi kalau ibu-ibu ada halangan haid kan nggak bisa. Karena itu harus suci. Harus wudu. Di sini enggak ya, soalnya di sini kan 10 Zulhijjahnya tawaf ifadah. Oh, kalau itu gini Bapak Ibu. Boleh ya, setelah jenengan tahalul awal tanggal 10 boleh, tapi nggak bisa. Karena nggak ada transportasi. Zaman saya ada Bapak Ibu mencoba tahun 2015 agar beberapa haja yang mau tawaf ifadah, tapi kerepotan di tol. Seandainya ada taksi pun taksinya tol. Maka kita menggunakan cara yang kedua, tawaf ifadahnya setelah selesai melaksanakan mabit di Mina dan lempar jumroh selesai. Kalau di situ mungkin tanggal 10 tawaf ifadah itu kalau bisa, kalau nggak bisa berarti pakai cara yang kedua. Itu gitu. Itu tawaf ifadah bisa dilaksanakan tanggal 10 setelah lempar jumroh akobah dan tahalul, tapi sangat sulit sekali. Yang bisa dilakukan adalah setelah selesai lempar jumroh tanggal 13, balik ke hotel, kemudian baru ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Ngoten nggih Ibu? Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji. Oke,